الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi yang terdapat dalam muqaddimah Al-Quran Al-Karim, terjemahan bahasa Indonesia, terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini kita telah sampai ke bab ketiga tentang kandungan Al-Quran. Bab 3, kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Karena itu, luas ajaran-ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia. Ajaran-ajarannya begitu luas serta ditujukan kepada umat manusia dalam peri kehidupan yang bagaimanapun juga, kepada kaum yang masih keadaan primitif maupun kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Bagi seorang pertapa, orang yang tidak begitu mengindahkan harta, maupun bagi seorang usahawan, orang yang kaya maupun yang miskin, yang pandai maupun yang bodoh. Pokoknya untuk seluruh golongan masyarakat, meliputi segala lapangan kegiatan manusia. Islam menghendaki agar sifat-sifat yang ditanamkan pada manusia dipertunjukkan dengan syarat, yaitu sifat-sifat itu hendaknya diterapkan pada waktu-waktu yang tepat. Dikehendakinya sifat suka memberi maaf, tetapi sebaliknya dia dikehendaki pula supaya kejahatan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sifat suka memberi maaf jangan sampai menggampangkan timbulnya kejahatan. Ia menghendaki agar manusia itu jujur dan berani menerangkan yang benar, sekalipun perkataan yang benar itu akan membawa dia dalam kesulitan. Ia menghendaki agar manusia itu selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat jahat terhadapnya. Selanjutnya, Al-Quran mengajarkan supaya manusia tetap suci, tetapi tidak dengan jalan dikebiri. Manusia harus berbakti kepada Tuhan, tetapi jangan menjadi rahib. Manusia harus berendah hati, tetapi jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hak-haknya, tetapi dengan tidak mengganggu
tetapi dengan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Manusia diwajibkan mendakwahkan agama, tetapi dengan cara bijaksana. Demikianlah sekedar contoh-contoh ajaran-ajaran Al-Quran. Dalam surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4 ditegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Ayat-ayat tersebut di atas mengandung 5 prinsip, yakni pertama, percaya kepada yang gaib, yaitu kepada Allah dan para malaikatnya. Kedua, percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. 3. Percaya kepada adanya akhirat. 4. Mendirikan solat. 5. Menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, percaya kepada yang gaib. Al-Quran menyebutkan Allah sampai 2799 kali, mulai dengan menerangkan tentang keesaan Tuhan dan mengakhiri dengan keesaan Tuhan pula. Ayat-ayat yang mengenai keesaan Tuhan antara lain terdapat di dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 59. "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Ayat-ayat yang bunyinya demikian terdapat pula pada ayat 65, 73, 85 surah yang ke-7 Al-A'raf. Ayat-ayat yang bunyinya hampir sama terdapat dalam surah yang ke-11 surah Hud ayat 26, 50, 61, dan 84. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ajaran tentang keesaan Tuhan, bahwa ajaran tentang keesaan Tuhan telah diberikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dapat dibuktikan dengan ayat 25 surah yang ke-21 Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utus rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, karena itu sembahlah aku. Di antara sifat-sifat Allah yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah Rabb, yang berarti yang memiliki, mendidik, dan memelihara, yang dalam Al-Quran terdapat sampai 967 kali. Yang juga banyak disebut dalam Al-Quran sampai 560 kali adalah sifat Rahman dan Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Juga Ghafur, Maha Pengampun, tersebut dalam Al-Quran sampai 233 kali. Sifat yang keempat yang juga kerap kali disebut dalam Al-Quran adalah Malik, yang menguasai, yang memiliki, atau kalau mim dipendekkan
bacaannya berarti raja. Sifat-sifat yang lain adalah Al-Wahid atau Ahad yang Maha Esa, Al-Hayy yang artinya yang hidup abadi, Al-Qayyum yang terus-menerus mengatur langit dan bumi beserta seisinya, Al-Ghani yang tidak perlu pada orang lain, Al-Awwal yang awal atau yang pertama, Al-Akhir yang akhir, Al-Quddus yang maha suci, As-Somad yang tidak tergantung pada orang lain tetapi segala sesuatu tergantung padanya, Al-Haq yang sejati, Al-Khaliq yang mencipta, Al-Bari yang mencipta jiwa, Al-Musawwir yang membentuk rupa, Badi'us samawati wal ard, pencipta langit, Badi'us samawati wal ard, Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi dengan indah, Ar-Ra'uf yang menyayangi, At-Tawwab yang selalu memberi ampun, Al-Halim yang maha penyantun, Al-Afu yang pengampun atau yang pemaaf, Asy-Syakur yang memberi pahala dengan berlipat-lipat ganda, As-Salam yang menciptakan perdamaian, Al-Mu'min yang memberi keamanan, Al-Muhaimin penjaga segala sesuatu, Al-Jabbar maha perkasa, Al-Bar yang maha dermawan, Rafi'ud darajat yang maha tinggi derajat, Al-Wasi' pemberi yang berlimpah-limpah, Al-Wahhab yang maha pemberi, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Azim yang agung, Al-Aziz yang maha kuasa, Al-Qadir atau Al-Qadir atau Al-Muqtadir yang maha berkuasa, Al-Ali atau Al-Muta'al, Al-Ali atau Al-Muta'al yang maha tinggi, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Qahhar yang maha tinggi, Al-Mutakabbir yang memiliki segala kebesaran, Al-Kabir yang maha agung, Al-Karim yang maha mulia, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Majid yang maha megah, Al-Matin yang maha kuat, Al-Zahir yang maha tinggi, tiada di atasnya suatu apapun, Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kemegahan dan kemuliaan, Al-Alim, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Khabir yang maha mengetahui, Ar-Raqib yang maha menjaga, Al-Batin yang tiada sesuatu pun yang menghalanginya dan dia lebih dekat kepada makhluknya daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya, Al-Wakil yang memelihara segala sesuatu, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Hafiz yang maha menjaga, Al-Malik raja, Al-Malik yang menguasai, Al-Fattah yang maha agung, Al-Hasib atau Al-Hasib yang maha menghisap, Al-Muntakim atau Dzuntiqam yang menetapkan pembalasan, Al-Muhit yang menguasai segala sesuatu. Demikianlah antara lain sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat didasarkan atas ayat 177 surah kedua Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Didasarkan pula atas ayat 285 surah yang kedua Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Malaikat adalah makhluk yang tidak nampak dan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Sebagai konsekuensi beriman kepada Allah, maka orang Islam harus beriman kepada malaikat. Malaikat menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari nar atau api. Adapun fungsi malaikat adalah bermacam-macam. Pertama, sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-rasulnya. Ayat-ayat 192, 193, 194 surah yang ke-26 surah Asy-Syu'ara menerangkan yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Fungsi yang kedua malaikat adalah bertindak sebagai perantara untuk memperkuat para nabi dan kaum muslimin. Ayat 87 surah yang kedua Al-Baqarah menerangkan yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab atau Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Ayat 253 surah yang kedua Al-Baqarah menguatkan lagi bahwa Nabi Isa alaihissalam diperkuat dengan Ruhul Kudus. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengan dia secara langsung, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW dibantu dengan 1000 malaikat. Ayat yang ke-9 surah yang ke-8 Al-Anfal menerangkan yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu seraya berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Fungsi ketiga dari malaikat adalah untuk mendatangkan azab pada umat yang zalim serta mengingkari ayat-ayat Tuhan. Ayat 210 surah yang kedua Al-Baqarah menerangkan yang artinya, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah pada hari kiamat dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayat 27 surah
ke-47 surah Muhammad menerangkan yang artinya, bagaimanakah keadaan mereka kelak apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka. Fungsi keempat dari malaikat adalah menolong dengan memintakan ampun bagi mereka yang ada di bumi. Ayat 5 surah yang ke-42 Asy-Syura menerangkan yang artinya, hampir saja langit itu pecah sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan, dan para malaikat itu bertasbih memuji Tuhannya serta memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 7 surah 40 surah Al-Mu'min menerangkan yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka beri ampunlah kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Fungsi yang kelima dari malaikat ialah membantu meningkatkan kehidupan rohania manusia di dunia maupun di akhirat, dengan selalu memberi ilham kepada manusia untuk berbuat yang baik. Sebaliknya, syaitan berusaha agar manusia berbuat jahat. Pada hari kiamat akan datang tiap-tiap jiwa diiringi oleh seorang pengiring dan seorang saksi, yaitu syaitan dan malaikat. Ayat 21 surat yang ke-50 surah Qaf menerangkan yang artinya, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Fungsi yang lain yang keenam dari malaikat adalah untuk mencatat segala perbuatan manusia. Ayat 10, 11, 12 surah yang ke-82 Al-Infitar menyatakan yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam pada itu terdapat beberapa malaikat yang mempunyai fungsi tertentu seperti mencabut nyawa, menjaga neraka, meniup sangkakala, dan sebagainya. 3. Percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah berarti tidak hanya percaya kepada Al-Quran, tetapi juga percaya kepada segala wahyu yang diturunkan dalam semua masa, serta yang diturunkan kepada tiap-tiap umat. Menurut ajaran Al-Quran, tiap-tiap umat dimanapun ia berada di muka bumi ini, kepada umat itu diturunkan wahyu. Karena itu orang Islam harus percaya pada kitab Taurat, Injil, dan lain-lain wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah yang ke-35 surah Fatir ayat 24 menerangkan, wa im min ummatin illa khala fiha nazir, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Surah yang ke-10 surah Yunus ayat 47 menerangkan, walikulli ummatin rasul, dan tiap-tiap umat mempunyai rasul atau utusan. Di antara kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lain adalah membenarkan turunnya wahyu kepada nabi sebelumnya dengan kitab sucinya masing-masing, sebagaimana disebut dalam surah yang kelima
surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci yang lain dan juga menguji kemurnian dari kitab-kitab suci itu. Karena itu, Al-Quran memuat kisah-kisah dari nabi-nabi yang dahulu. Selain untuk mengambil pelajaran, juga mendudukkan kejadian yang sebenarnya. Begitulah Al-Quran memuat kisah-kisah dari nabi-nabi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Isa alaihissalam, dan sebagainya. 4. Percaya kepada adanya akhirat. Menurut Al-Quran, kehidupan akhirat adalah lanjutan dari kehidupan di dunia ini. Barang siapa yang bertakwa dan mengerjakan amalan-amalan soleh di dunia, maka di akhirat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat di dunia ini mendapatkan siksa, dan di akhirat demikian pula. Surah yang ke-55, surah Ar-Rahman ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan hari berhadapan dengan Tuhannya, baginya ada 2 buah kebun. Surah yang ke-17, surah Al-Isra ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa buta di dunia ini akan buta pula di akhirat dan lebih tersesat lagi dari jalan yang benar. Surah yang ke-32, surah As-Sajdah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya akan kami rasakan kepada mereka sebagian dari siksaan yang dekat di dunia sebelum siksaan yang berat di akhirat, agar mereka kembali pada jalan yang benar. Surah yang ke-68, surah Al-Qalam ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Hari kebangkitan dari kubur dalam Al-Quran kadang-kadang disebut sebagai Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan besar, tersebut dalam surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah ayat 1. Yaumul Fasl, hari keputusan, tersebut dalam surah 77 Al-Mursalat ayat 13. Yaumul Hisab, hari perhitungan, tersebut dalam surah ke-38 Shad ayat 26. Dalam surah 32 As-Sajdah ayat 29 disebut sebagai Yaumul Fath, hari keputusan. Dalam surah 40 Al-Mu'min ayat 15 disebut sebagai Yaumut Tolaq, hari pertemuan. Dalam surah 42 Asy-Syura ayat 7 disebut sebagai Yaumul Jam'i, hari berkumpul. Dan masih banyak lagi makna-makna kiamat tersebut dalam Al-Quran. Pada hari ini akan ditimbang amalan-amalan yang baik
dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mengenai hal itu dalam Al-Quran diterangkan, yang artinya, dan kami pada hari kiamat akan mengadakan timbangan yang adil, sehingga seseorang tidak akan dirugikan barang sedikit pun. Dan kalau ada perbuatan sebesar biji sawi pun, niscaya akan kami kemukakan kepadanya, dan cukuplah kami sebagai penimbang. Quran surat 21, surah Al-Anbiya ayat 47. Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung atau sukses. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan 9. Selain kebaikan dan keburukan manusia pada hari itu ditimbang, maka akan diperlihatkan pula kitab catatan perbuatannya. Surah yang ke-13 Ar-Ra'du ayat 11 menyatakan yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sedangkan surah yang ke-43, surah As-Sukhruf ayat 80 menyatakan, yang artinya, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan atau malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Surah yang ke-82, surah Al-Infitar ayat 10-12 menyatakan yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mengenai catatan perbuatan manusia, terdapat pula pada ayat 29 surah yang ke-45, surah Al-Jasiyah, yang menyatakan, yang artinya, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan benar, karena sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat segala perbuatan yang pernah kamu kerjakan. Catatan-catatan itu pada hari kiamat akan dikemukakan kepada yang bersangkutan. Ayat 13 dan 14 surah yang ke-17, surah Al-Isra, menyatakan yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat satu kitab yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Sedangkan ayat 49 surah 18 surah Al-Kahfi menyatakan yang artinya, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab itu, dan mereka akan berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, tetapi yang mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada yang tertulis, yang kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Demikianlah serba sedikit mengenai hari kiamat. Terhadap mereka yang berbuat baik, pahalanya adalah 10 kali lipat daripada yang dikerjakannya. Malah diibaratkan bahwa perbuatan baik itu sebagai sebutir biji gandum yang tumbuh sampai 7 bulir, sedangkan tiap-tiap bulir
memuat 100 butir biji. Tetapi apabila manusia berbuat jahat, maka ia hanya mendapatkan siksaan setimpal dengan kejahatannya. Ayat 160 surah yang ke-6 surah Al-An'am menyatakan, yang artinya barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Sedangkan ayat 261 surah yang kedua surah Al-Baqarah menyatakan, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surah yang ke-28 surah Al-Qasas ayat 84 menyatakan, yang artinya barang siapa membawa amalan yang baik, maka baginya pahala yang lebih baik daripada amalan-amalannya itu. Barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka orang-orang yang berbuat kejahatan itu tidak akan dibalas melainkan sekadar apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah sekadar gambaran tentang pembalasan perbuatan-perbuatan yang jahat menurut ajaran Al-Quran. Adapun mengenai surga dan neraka, Al-Quran hanya memberi gambaran agar manusia yang mempunyai panca indera yang serba sempurna itu dapat menggambarkan bagaimana nikmatnya di surga dan bagaimana sengsaranya di neraka. Surga seringkali digambarkan sebagai taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ayat 15 surah 47 surah Muhammad memberi gambaran tentang surga dan neraka sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannatil lati uidal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min amalin wa anharum min asalin musaffan walahum fiha min kulli samarat wa magfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang segar bagi orang-orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring, dan bagi mereka di dalamnya terdapat pula segala macam buah-buahan serta ampunan dari Tuhan mereka. Apakah mereka ini sama dengan mereka yang kekal dalam neraka, dan kepada mereka diberi minum air yang mendidih sehingga air itu memutus-mutus usus mereka. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan surga dan neraka, bagaimana nikmatnya berada dalam surga dan bagaimana sengsaranya berada di neraka. Tetapi cukup kiranya ayat satu ini saja yang dikemukakan, bagaimana sesungguhnya keadaan yang sebenarnya. Akal manusia tidak sampai untuk menggambarkannya, karena memang bukan barang yang terdapat di dunia ini. Al-Quran sendiri dalam ayat 17 surah yang ke-32 As-Sajdah menerangkan, yang artinya maka tidak ada seorang diri pun
yang mengetahui apa yang disembunyikan baginya, yaitu apa yang dinikmati oleh mata sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas sesuai dengan hadis qudsi yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari yang menerangkan tentang surga, yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang tulus apa yang belum terlihat oleh mata dan belum terdengar oleh telinga, dan apa yang belum tergores atau terguris terdetik dalam hati manusia. Prinsip-prinsip tersebut di atas termasuk rukun iman. Adapun rukun iman lainnya adalah percaya kepada nabi-nabi, rasul-rasul, dan percaya kepada qadar. Ayat 177 surah kedua surah Al-Baqarah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi thawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 5. Beriman kepada nabi-nabi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa konsekuensi beriman pada wahyunya, dan karena wahyu Allah disampaikan oleh para nabi dan rasul, maka seorang mukmin harus percaya kepada nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diterangkan dalam ayat 47 surah yang ke-10 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin rasul. Dan tiap-tiap umat mempunyai rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tak ada suatu umat melainkan telah ada seorang pemberi peringatan di antara mereka. Dalam Al-Quran disebutkan 25 nabi, yang diantaranya ada yang tidak disebut dalam kitab Injil, seperti Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan sebagainya. Selain nabi-nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, masih ada lagi nama-nama nabi yang tidak disebutkan. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 164 dan surah 40 Al-Mu'min ayat 78. Nabi-nabi itu diutus kepada umatnya masing-masing. Begitulah Nuh alaihissalam diutus kepada umatnya. Begitu pula Nabi Soleh alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Musa alaihissalam,
Isa alaihissalam, dan sebagainya. Dalam ayat 59 surah ke-7 Al-A'raf, Allah telah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ayat 65 surah 7 Al-A'raf menerangkan yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ayat 73 surah 7 Al-A'raf menerangkan yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ayat 85 surah ke-7 Al-A'raf menerangkan yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya untuk membawa kaumnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ayat 5 surah 14 Ibrahim menyatakan yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Demikianlah pula Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Ayat 48 dan 49 surah 3 Ali Imran menerangkan yang artinya, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. 1. Bagi para Rasul mempunyai sifat-sifat yaitu sidik. Quran surat 19 ayat 41, 50, 56. Amanah. Quran surat 26 ayat 107. Quran surat 28 ayat 26. Kemudian tabligh. Quran surat 42 ayat 48. Dan fatonah atau cerdas dijelaskan dalam Quran surat 6 ayat 80. Kemudian yang kedua, nabi-nabi terdahulu diutus untuk masa dan kaum tertentu. Nabi Nuh untuk Bani Rasib. Quran surat 7 ayat 59 dan Quran surat 71 ayat 1. Nabi Hud diutus untuk Bani Ad di Yaman, didasarkan pada Quran surat 7 ayat 65. Nabi Saleh alaihissalam diutus untuk kaum Samud, sebagaimana dalam Quran surat 7 ayat 73. Di Hijr, antara Hijr dan Syam, Nabi Syuaib untuk kaum Madian di sebelah selatan Palestina. Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada umat tertentu, tetapi diutus kepada semua umat. Ayat 28 surah ke-34 surah Sabah menegaskan yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sedangkan ayat 158 surah yang ke-7 Al-A'raf menerangkan, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain dari Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Al-Quran sendiri sering disebut sebagai pemberi peringatan pada semua umat manusia. Ayat 1 surah ke-25 surah Al-Furqan menyatakan yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Dari ayat-ayat tersebut di atas, nyata bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia.
bahkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Setelah kepada umat-umat masing-masing diutus seorang nabi, tibalah waktunya untuk mengutus seorang rasul bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tersebut pada ayat 107 ayat 21 surah Al-Anbiya, ayat 107 surah yang ke-21 surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat yang ditimbulkan oleh pengutusan Nabi Muhammad SAW itu tidak saja meliputi alam semesta, tetapi meliputi pula jin dan malaikat. Alam semesta itu tidak hanya terbatas pada bumi ini saja, tetapi juga meliputi planet-planet yang lain. Bahwa di planet-planet yang lain ada makhluk pula dapat dibaca dalam ayat 29 surah ke-42 surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk melata yang ditaburkannya pada keduanya, yang ditebarkannya pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan segala makhluk melata yang ada di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan mereka para malaikat tidak menyombongkan diri. Kata-kata dabbah dalam kedua ayat ini diterjemahkan dengan makhluk melata. Menurut Kamus Al-Muhit, dabbah adalah hewan, sesuatu yang hidup, yang melata, dan biasanya dipergunakan untuk hewan yang dapat ditunggangi. Dabbah itu mempunyai badan dan memerlukan tempat berpijak. Karena tempatnya ada di langit, tentunya dabbah itu terdapat di planet yang ada di langit itu. Berlainan dengan malaikat atau makhluk-makhluk halus yang lain yang tidak memerlukan tempat berpijak. Manusia dengan alat teknologi maju dan alat perhubungan yang ia miliki dewasa ini telah menemukan planet-planet yang lain. Dengan demikian, maka terbukti kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena pengutusan Nabi Muhammad SAW itu adalah meliputi seluruh alam, maka andai kata pada planet-planet itu ada makhluk yang berakal, perutusan Nabi Muhammad SAW telah meliputinya. Tidak perlu lagi diutus Rasul lain yang akan menyampaikan risalah kepada mereka. Di antara para Rasul terdapat ulul azmi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 36, yaitu nabi-nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Muhammad SAW. Ulul azmi adalah karena keteguhan hati mereka yang luar biasa. 6. Beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar atau takdir berarti percaya bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menghilangkan kewajiban berikhtiar atau berusaha sekuat tenaga. Orang diwajibkan berikhtiar sekuat tenaga, tetapi menyerahkan hasil usahanya
kepada takdir ilahi. Demikianlah sekadar keterangan tentang rukun iman. Rukun iman ini harus diamalkan, karena apabila tidak diamalkan maka akan merupakan iman yang kosong belaka. Untuk mengamalkan rukun iman ini ditetapkan kewajiban-kewajiban yang disebut rukun Islam, yaitu 7 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. 4, puasa dalam bulan Ramadan. 5, haji bagi yang mampu. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya. Ayat 158 surah ke-7 surah Al-A'raf menyatakan, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain dari Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat harus disertai dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindakan yang wajib adalah perbuatan yang diharuskan, yang apabila ditinggalkan mendapatkan siksaan, sedangkan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala. Ada 2 macam fardu, ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban bagi setiap muslim, sedangkan fardu kifayah adalah apabila telah dilakukan oleh seseorang, anggota-anggota masyarakat Islam lainnya bebas dari kewajiban tersebut. Antara wajib dan larangan atau haram ada 3 macam perbuatan, yaitu A. Perbuatan yang termasuk sunnah atau diutamakan, mustahab atau yang diharapkan, atau mandub atau yang dianjurkan. Perbuatan yang termasuk golongan ini apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan siksaan. B. Perbuatan yang termasuk mubah atau jaiz, perbuatan yang diperkenankan yang apabila dilaksanakan tidak mendapat pahala maupun siksaan. C. Perbuatan yang termasuk makruh yang apabila tidak dilakukan mendapatkan pahala, sedangkan apabila dilakukan tidak mendapatkan siksaan maupun pahala. Tindakan yang haram ialah tindakan yang dilarang yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, sedangkan apabila dilaksanakan mendapatkan siksaan. 2. Salat. Salat menurut Al-Quran adalah alat yang sesungguhnya untuk mensucikan hati manusia agar dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 45 surah ke-29, surat yang ke-29 surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sungguh ingatlah pada Allah.
adalah lebih besar manfaatnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salat merupakan perbuatan rohaniah dan juga jasmaniah manusia. Sebagaimana badan manusia memerlukan makanan, maka jiwa manusia memerlukan makanan pula. 5 kali dalam sehari semalam, seorang muslim wajib mengerjakan salat. Islamlah yang pertama-tama mengintegrasikan salat dengan kehidupan sehari-hari. Islam tidak mengenal sabat sebagai yang dikenal oleh agama-agama yang lain, yaitu sehari dalam seminggu khusus diadakan peribadatan dengan tidak mengerjakan pekerjaan lain. Islam sebaliknya menghendaki bagaimanapun sibuknya manusia dengan urusan duniawinya, ia harus ingat kepada Tuhannya. Hari Jumat tidak khusus untuk beribadah. Setelah mengerjakan sholat Jumat, orang bebas mengerjakan urusannya masing-masing. Adapun sholat yang wajib adalah: pertama, sholat subuh yang dilakukan setelah hari merekah sebelum matahari terbit. 2. Sholat zuhur dilakukan setelah matahari mulai turun sampai matahari dalam pertengahan jalan dalam menurunnya. 3. Sholat asar dilakukan pada waktu matahari telah sampai di pertengahan jalan dalam menurunnya hingga terbenam. 4. Sholat maghrib dilakukan segera setelah matahari terbenam. 5. Sholat isya dilakukan setelah warna merah di langit hilang. Kecuali sholat wajib tersebut di atas, ada pula sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran adalah sholat tahajud yang dilakukan pada tengah malam sampai fajar. Kemudian sholat duha yang dilakukan pada waktu kurang lebih jam 7 pagi sampai waktu akan masuk zuhur. Sholat Jumat dilakukan bersama-sama pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Selain sholat-sholat yang wajib dilakukan, juga sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Kemudian sholat witir di mana ianya sunnah muakkadah, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum melakukan sholat, orang harus mengerjakan wudhu lebih dahulu, yaitu mensucikan dengan air bagian-bagian yang tertentu dari badan, atau apabila air tidak terdapat dilakukan tayamum. Aturan-aturan bagaimana melakukan sholat, wudhu, tayamum dan sebagainya kiranya tidak perlu diterangkan di sini. 3. Saum atau puasa. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ayat 183 surah kedua surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa adalah alat untuk mensucikan jiwa manusia agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Puasa tidak hanya menjauhkan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, puasa selain untuk melatih diri menghadapi lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu, juga untuk dapat merasakan bagaimana penderitaan orang yang miskin yang merasakan lapar dan dahaga, hingga dapat menimbulkan rasa belas kasihan pada si miskin, dan dengan mudah melakukan kewajiban yang lain seperti memberikan zakat dan zakat fitrah pada yang miskin. Selain itu, puasa baik pula bagi kesehatan manusia. Puasa dilakukan dalam bulan Ramadan yang lamanya 30 hari atau 29 hari.
Orang-orang yang merasa berat melakukan puasa, seperti orang-orang yang sudah lanjut usianya, dapat dibebaskan dari kewajiban itu dengan membayar fidyah pada fakir miskin. 4. Zakat. Kasih sayang pada sesama manusia dianjurkan pula oleh agama-agama yang lain, tetapi Islam mewajibkan pada penganut-penganutnya untuk memberikan zakat pada golongan-golongan tertentu. Ayat 60 surah ke-9 surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang kaya tidak dapat menjadi muslim yang sungguh-sungguh kecuali apa yang bila ia bersedia mengorbankan sebagian kekayaannya untuk dibagikan kepada 8 golongan tersebut di atas, yaitu pertama fakir, 2 miskin, 3 pengurus zakat atau amil, 4 mu'allaf, 5 memerdekakan budak, 6 orang yang berhutang untuk keperluan agama, 7 orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang memerlukan pertolongan, 8 fi sabilillah, yaitu untuk keperluan keagamaan dan kepentingan umat Islam seperti membangun gedung pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan jalan demikian, maka antara yang kaya dan yang miskin tidak ada kecemburuan sosial dan menciptakan hubungan kasih sayang yang dapat menghilangkan rasa benci-membenci di antara si kaya dan si miskin. Dari tiap-tiap kekayaan yang tertimbun selama 1 tahun wajib dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Dalam hal kekayaan berupa barang-barang yang tidak bergerak, kewajiban zakat diambilkan dari sewa atau penghasilan lain yang diperoleh dari barang tak bergerak itu. Masih ada aturan-aturan lagi mengenai zakat ternak, tanam-tanaman, dan sebagainya. Dunia kapitalisme menimbulkan pada satu pihak imperialisme atau penindasan bangsa-bangsa, pada lain pihak mengakibatkan lahirnya komunisme, dan akhirnya timbullah ketegangan yang hebat di dunia ini. Salah satu jalan untuk menghilangkan ketegangan itu adalah pemungutan zakat secara konsekuen, dibayar oleh yang wajib berzakat secara tulus dan ikhlas, serta dibagikan kepada yang berhak. 5. Haji. Haji diwajibkan kepada yang mampu berdasarkan Al-Quran ayat 97 surah ketiga Ali Imran. Walillahi 'alal haji hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap muslim berkewajiban melakukan ibadah haji sekurang-kurangnya 1 kali selama hidupnya dengan syarat: pertama, dia dalam keadaan sehat; 2, perjalanannya aman; 3, ada kesanggupan untuk membiayai perjalanan dan memberi nafkah selama kepergiannya kepada keluarga yang ditinggalkan yang menjadi tanggungannya. Ibadah haji dilakukan dalam bulan Zulhijjah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut: A. Niat berihram melakukan haji. B. Berada di Arafah. C. Melakukan tawaf 7 kali sekitar Ka'bah.
D. Melakukan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. D. Kemudian E. Mencukur habis atau memendekkan rambut dan mencukur habis adalah lebih afdol. Ketika wukuf di padang Arafah, tempat berkumpul jutaan umat Islam dalam keadaan yang sama, tak ada perbedaan kulit, tak ada perbedaan martabat, tak ada raja, tak ada kepala negara, semua dalam keadaan yang sama, merupakan pandangan yang mengharukan. Sungguh ibadah haji merupakan suatu latihan untuk meyakinkan bahwa manusia di hadapan Allah pada hakikatnya adalah sama dalam derajat dan martabatnya, kecuali karena takwanya. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Al-Quran mengandung pula pokok-pokok masalah tentang manusia, masyarakat, sosial, ekonomi, politik, sejarah, hukum-hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, prinsip disiplin dan prinsip musyawarah, hukum perang, hukum antar bangsa-bangsa, dan sebagainya. Disebutkan di sini beberapa ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum tersebut. Hukum perkawinan terdapat dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 221, surah kelima Al-Maidah ayat 5, surah 4 An-Nisa ayat 22, 23, 24, surah ke-24 An-Nur ayat 32, surah ke-60 Al-Mumtahinah ayat 10 dan 11. Hukum waris surah 4 An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 176. Surah kedua Al-Baqarah ayat 180, surah 5 Al-Maidah ayat 106. Hukum perjanjian terdapat dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 279, 280 dan 282. Surah ke-8 Al-Anfal ayat 56 dan 58. Surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat 4. Hukum pidana terdapat dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 178, surah 4 An-Nisa ayat 92 dan 93, surah kelima Al-Maidah ayat 58, ayat 38, surah ke-10 Yunus ayat 27, surah ke-17 Al-Isra ayat 33, surah 42 Asy-Syura ayat 40. Prinsip disiplin surah 4 An-Nisa ayat 59. Prinsip musyawarah terdapat dalam surah 3 Ali Imran ayat 159, surah 42 Asy-Syura ayat 38. Hukum perang terdapat dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Terdapat juga dalam surah 8 Al-Anfal ayat 39 dan 41, surah 9 At-Taubah ayat 5, 29 dan 123, surah ke-22 Al-Hajj ayat 39 dan 40. Hukum antar bangsa terdapat dalam surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Hukum Islam lazim pula dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ibadah, munakahat yang isinya adalah nikah, talak dan rujuk, kemudian muamalat yang isinya merupakan jual beli, gadai dan perjanjian, ada uqubah yang isinya adalah pidana dan pengadilan. Demikian para sobat Al-Haqqu TV semuanya, materi bab yang ketiga telah selesai disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.